Shalom. Haleluya, syukur kepada Tuhan kita dapat bersama-sama pada pagi hari ini, bukan karena kekuatan kita, tapi semua karena kasih karunia Tuhan. Bagi tepukan bagi Tuhan kita ini. Haleluya, haleluya. Dan untuk memulakan kebaktian kita pada pagi hari ini, saya jemput dengan Dominikus untuk membawa kita dalam doa. Mari kita bersyukur. Bapa dalam kerajaan sorga, kami bersyukur berterima kasih Tuhan atas pimpinan, berkat dan kasih-Mu. Kami berada di tempat ini, di gereja ini, bukan sesuatu yang rutin bagi kami, tetapi sesuatu yang sangat indah, karena kami dalam persekutuan bersama dengan Tuhan Yesus. Pastinya kami menikmati lagi berkat dan firman-Mu berpagi ini yang indah bagi setiap pribadi kami. Dan kami bersyukur Tuhan pada hari yang lepas kami menikmati dengan penuh sukacita segala penjagaan Tuhan, perlindungan Tuhan, pimpinan Tuhan. Apatah lagi pada saat yang akan mendatang ini, kami percaya Tuhan. Kami tidak tahu apa yang ada di hadapan kami, tapi kami tahu, yang kami tahu Tuhan, kami menikmati perjalanan hidup di dalam tangan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, semua anak-anak yang melayani, semua anak-anak yang baik kecil dan besar, semuanya indah di mata Tuhan, semuanya indah di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mulakan ibadah pada pagi ini di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Haleluya, shalom. Haleluya, kita bersyukur karena kita dapat bersama-sama lagi di kebaktian kita minggu ini. Mari sejemput semua anak Tuhan yang bersuka cita, kita dapat sama-sama berdiri. Kita memuji nama Tuhan. Mari kita sama-sama angkat lagu ini, Sukacita Bergelora.
Teruskan lagi pujian kita, Allah sumber.
kita sebab Tuhan.
hari ini. Kami sungguh mengucap syukur, terima kasih kepada-Mu ya Bapa. Setelah kami ada di sini pada pagi hari bukan karena kekuatan gagah kuatnya kami, tapi semua karena kasih karunia-Mu, kasih anugerah-Mu yang indah di setiap pribadi kami. Terima kasih Bapa kesempatan untuk dapat mendengar firman-Mu pada pagi hari ini. Kami percaya ya Bapa, sepanjang pemberitaan firman-Mu pada pagi hari ini, pasti Engkau memberkati, melindungi, malah memberi sesuatu yang baru pada kami pada pagi hari ini. Kami percaya ya Bapa, semua kami yang berkesempatan bersama-sama pada pagi hari ini menerima sesuatu yang baru, berkat yang besar daripada pemberitaan firman-Mu. Kami percaya Bapa, sepanjang pemberitaan firman-Mu hanya karya-Mu saja bekerja di tempat ini, dan pasti tangan-Mu yang kudus, tangan-Mu yang dahsyat itu memegari tempat ini, malah Engkau sendiri yang menjamah kami ya Bapa. Dan kami percaya kasih karunia-Mu ada di mana-mana dan sentiasa bekerja untuk kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan sepenuhnya pemberitaan firman ini dalam tangan-Mu sepenuhnya, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih tim pujian sudah berani dalam pujian pada pagi hari ini. Haleluya, puji Tuhan. Kesempatan dapat bersama-sama lagi dalam pemberitaan firman Tuhan. Dan pada pagi hari ini kita berfungsi firman Tuhan yang diberi tema temukan pribadi kasih karunia. Temukan pribadi kasih karunia. Haleluya, puji Tuhan. Seperti yang selalu saya katakan, dan semua yang pembawa firman Tuhan, bahwa kasih karunia itu adalah pribadi Yesus Kristus sendiri. Amin. Haleluya. Jadi tema ialah temukan pribadi kasih karunia. Dalam Roma 6 ayat 15 dikatakan, lalu bagaimana? Haruskah kita berbuat dosa karena kita tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia? Nah, menjadi satu persoalan bagi kita. Dia bilang, lalu bagaimana? Haruskah kita berbuat dosa karena kita berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia? Nah, haleluya. Ini yang sebelum itu pemberitaan kasih karunia ataupun pengajaran kasih karunia ini untuk gereja kita sudah pun memasuki yang ke-10 tahun. Haleluya, puji Tuhan. Dan di awal-awal pemberitaan firman Tuhan kita telah diberitahu bahwa mereka yang hidup di bawah kasih karunia ini dan bukan meniadakan hukum Taurat. Pengajaran kasih karunia ini mengangkat hukum Taurat itu satu hukum yang diletakkan di tempat yang paling tinggi, dihormati ke satu tempat yang paling tinggi. Nah, kalau kita membicarakan tentang hukum Taurat, kita tengok pada zaman-zaman perjanjian lama, tidak ada seorang pun yang dapat mengikuti ataupun berjaya ataupun 100% mengikuti hukum Taurat. Tidak ada. Tidak ada hukum-hukum yang dibagi, semua. Tidak ada manusia yang berjaya mengikuti. Pasti ada saja pelanggaran. Ya, awal-awal pun sudah ada hukum pertama sudah dilanggar dan tidak ada yang berjaya. Nah, setelah Yesus datang, Yesus mati di atas kayu salib, Yesus menggenapi hukum Taurat itu. Manusia memang tidak sempurna. Selagi kita dikatakan memiliki daging, selagi itulah manusia tidak akan sempurna. Tidak dapat mencapai sesuatu
untuk mengikuti hukum-hukum itu. Tapi Yesus bilang, saya ganti tempat kamu. Yesus hadir datang untuk menggenapi hukum Taurat itu bagi pihak kita yang tidak mampu kita buat. Jadi itu yang kita belajar ya, di awal tentang kasih karunia. Kita bertemu di YouTube, bertemu di pengajaran-pengajaran tentang kasih karunia. Tapi kita type tuh kasih spesifik sedikit, sebab yang bukan mengajar kasih karunia pun mereka mengajar kasih karunia juga, tetapi bukan seperti yang kita buat. Nah, kalau dikatakan harusnya kita berbuat dosa karena kita tidak berada di hukum Taurat tapi di bawah kasih karunia, terus kita jawab saja tidak, tentu tidak. Nah, di awal-awal kita belajar tentang kasih karunia ini. Kasih karunia bukan membawa kita untuk mendapat lesin untuk berbuat dosa. Sebelum kita lebih dalam di dalam kasih karunia ini, kita telah belajar apa itu kasih karunia dan belajar apa itu siapakah pribadi Yesus. Dan kita mengucap syukur sebab dari mula gereja ini dibangunkan, gereja kita ini dibangunkan, bangunan ini dan mula beroperasi, tema gereja kita waktu itu walaupun bukan dalam pengajaran kasih karunia lagi, tema dalam gereja kita ialah Kristus adalah pusat, Christ Centered Church gitu. Begitu. Jadi bukan kebetulan, tapi memang rencana Tuhan yang indah. Selama beberapa tahun, kemudian kita belajar tentang kasih karunia. Dan kasih karunia ini hanya membicarakan tentang pribadi Yesus saja. Dan maksudnya tidak membicarakan tentang hukum-hukum. Manusia yang datang, jemaat yang datang ke gereja itu berbagai-bagai latar belakang dan berbagai masalah. Berbagai-bagai yang mereka hadapi. Mereka mau datang di gereja, bila keluar dari gereja, mereka dibebaskan. Itu yang sebenarnya pengajaran kasih karunia. Dan mereka datang di gereja untuk mendapatkan sesuatu penghiburan, pelepasan, begitu. Tapi kalau kita datang di gereja, kemudian kita dikotbahkan sesuatu yang membuat kita semakin tertekan, kita keluar dari gereja bukan pula kita bebas, tetapi kita mendapat satu tekanan. Contohnya kita dikotbahkan satu tips, dalam beberapa tips, beberapa langkah untuk mendapatkan sukses di dalam pelayanan, begitu. Ataupun di dalam rumah tangga. Pertama dia bagi begitu. Kedua, jadi kalau kamu tidak dapat ikut ini, jangan harap, begitu kan? Jangan harap kamu masuk surga, jangan harap kamu dapat berkat, jangan harap kamu dapat begini, jangan harap kamu hidup di dalam ketenangan. Kalau kamu tidak ikut ini, kalau tidak percaya ikut ini, terus bila kita keluar dari gereja, kita dibebankan begitu. Nah itu yang pengajaran adalah dia punya perkataan, tetapi tidak bela kita cakap. Dasar-dasar juga itu pengajaran dibilang. Tetapi pengajaran kasih karunia, kita datang di gereja, kita keluar, kita bebas. Nah, sebelum kita mengerti pengajaran kasih karunia itu, kita diajar beberapa tahun mengenali pribadi Yesus. Kenapa Yesus hadir dan kenapa dikatakan kita hidup di bawah kasih karunia? Kenapa dikatakan kita bebas? Kenapa kita merdeka? Jadi kalau sudah merdeka, kita sudah diampuni, sudah begitu. Jadi kalau begitu, berilah kita buat begini pun tidak apa-apa, sudah diampuni. Nah itu sudah kita diajar beberapa tahun. Jadi maksudnya di sini ini, mereka yang sudah hidup di bawah kasih karunia, sudah mengenal pribadi Yesus, kita tahu bahwa kita menang di atas dosa. Kita bukan di bawah dosa lagi, takkanlah kita mau turun lagi, kan?
Jadi maksudnya kita yang hidup di bawah kasih karunia ini, kita sudah tahu tentang pribadi Yesus. Kita adalah anak-anak merdeka. 2000 lebih tahun yang lalu di atas kayu salib dikatakan selesai. Selesai. Apa yang selesai? Kadang-kadang kita terpikir selesai itu, tapi semua selesai. Hubungan keluarga, ekonomi, penyakit, semuanya selesai. Daripada anak-anak sampai orang dewasa, pelajar, bisnismen kah, bekerja sendiri kah, apakah, apa masalah mereka sudah selesai. Jadi kita sudah belajar itu bahwa apapun yang kita hadapi, yang bakal kita hadapi itu sudah selesai. Sekarang dan selama-lamanya, dan untuk sekali saja pengorbanan Yesus itu. Dan itu sudah kita belajar semua itu. Jadi kita sudah tahu begitu. Tidak mungkin kita ada kekuatan ataupun ada dorongan daripada diri kita untuk melakukan dosa. Tidak mungkin. So kita sudah belajar. Kalau yang itu macam selagi kita manusia ini, selagi itulah kita ada saja buat kesilapan. Ada saja kesilapan, dan manusia tidak ada sempurna. Manusia tidak ada yang sempurna. Kita terbuat yang sesuatu yang salah, sesuatu yang menyakitkan. Kita manusia, tetapi kita belajar dalam kasih karunia, itu pun sudah diampuni, tetapi bukan kita terus bebas untuk melakukan lagi. Sebab kita sudah diajar bahwa dosa itu memisahkan kasih karunia. Pada saat kita terus-terus melakukan itu, dan kita tahu kita hidup di bawah kasih karunia, kita terpisah daripada kasih karunia. Seperti yang saya bawa sharing pada minggu-minggu yang lalu. Dan tidak mungkin kita terus-terus buat itu. Nah, kita yang belajar di bawah kasih karunia ini, kita tidak akan berbuat sesuatu yang bertentangan dengan kasih karunia itu sendiri, yaitu yang kita katakan dosa. Dan satu hal yang kita ingat, kita yang hidup di bawah kasih karunia ini, satu keyakinan kita ialah kita sudah merdeka, dan kita yakin dan percaya kita milik Tuhan. Amin. Apapun kita buat, apapun yang terbuat, ataupun sebab kita tidak sempurna. Itulah sebabnya selagi kita masih hidup, selagi kita ada di muka bumi ini, kita memerlukan kasih karunia. Kalau kita sempurna, kita tidak memerlukan kasih karunia. Itulah sebabnya kenapa kita menjalani kehidupan kita ini, kita menyadari bahwa kita hidup di atas dosa, merdeka di atas dosa. Dan Yesus sudah pun katakan bahwa dosa apapun kamu sudah selesai. Jadi bila kita menyadari itu, kita sadar bahwa kita menjalani kehidupan kita setiap hari, walau apa latar belakang kita menjalani kehidupan kita setiap hari itu, kita hidup di bawah kasih karunia, pasti sesuatu yang berbeza daripada yang lalu-lalu. Kita bertani, apapun kita buat, kita di dalam sukacita. Dan seperti yang selalu saya sharingkan, apabila kita bangun pagi-pagi, kita mengucap syukur saja. Kita mengucap syukur, sebab kita mengucap syukur itu pun doa juga. Kalau dia bilang mereka yang hidup di bawah kasih karunia ini tidak rajin berdoa lagi, tidak. Mereka yang hidup di bawah kasih karunia ini tidak ada jadwal. Tetapi mereka yang hidup di bawah kasih karunia ini setiap saat berdoa. Amin. Setiap saat. Bila kita mengucap syukur, itu doa. Saya selalu dulu berapa tahun pulang-alik hampir 70 km setiap hari. Bermula daripada jalan raya
yang masih tanda liat, sampailah dibaiki menjadi jalan yang aspal berturap. Dari setiap itu perjalanan itu, bila saya mengucap syukur, pagi-pagi mengucap syukur, itulah doa. Dan mereka yang hidup di bawah kasih karunia ini, dia tidak bilang, tidak lagi berdoa lagi, tapi setiap saat itu, apapun kita buat, Tuhan, saya mengucap syukur, apa yang saya buat ini pasti Engkau sudah memberkati. Kita percaya sudah diberkati. Kalau dulu sebelum kita mengenal kasih karunia, kita punya doa, kita meminta, kan? Minta sampai kita katakan, Tuhan saya minta begini. Terus tiba-tiba Tuhan bagi itu sebab berapa minggu sudah saya terapi sembahyang ini. Saya lupa lagi berdoa begini, saya tidak lagi begini, saya belum lagi bagi begini. Karena terima itu doa saya. Itu kita belajar dulu. Tetapi di bawah kasih karunia itu tidak ada. Dalam kasih karunia ini kita menjadi kehidupan kita percaya pribadi Yesus. Semua yang kita sudah belajar bahwa Yesus sudah menyediakan sebuah berkat itu. Masa Yesus mati di atas kayu salib, berkat itu sudah tersedia. Berkat ekonomi, berkat apa itu, supaya kita yang bagi seorang pelajar, supaya memori dia kuat, supaya dia punya ingatan kuat, supaya dia kesehatan, apa semua sudah tersedia. Jadi awal pagi kalau kita bangun, Tuhan, kamu katakan saya mengucap syukur karena sepanjang hari ini pasti berkat sudah tersedia. Saya percaya bahwa berkat sudah tersedia untuk kami, untuk keluarga, untuk teman-teman, untuk sampailah kepada pemimpin negara. Mengucap syukur saja. Nah, kalau kita mengucap syukur begitu, itu satu keyakinan yang kukuh. Kita belum lihat, tetapi kita percaya bahwa apapun sudah tersedia. Sebab Yesus sudah sediakan itu 2000 lebih tahun yang lalu di atas kayu salib. Amin. Haleluya. Jadi kasih karunia kebenaran yang kita miliki melalui Yesus Kristus. Seseorang pasti akan bertanyakan, yang sudah hidup di bawah kasih karunia ini, dia bilang, sekarang kamu sudah hidup di bawah kasih karunia. Dan apa yang kita belajar adalah mereka yang hidup di bawah kasih karunia itu bukan, kalau perkataan yang biasa ialah bukan siap sendiri. Bukan siap sendiri. Apabila kita sudah merasakan sesuatu luar biasa, sesuatu yang indah di dalam kasih karunia itu, pasti kita tidak dapat menahan diri kita untuk mengungsikan itu. Dan ada orang bilang, macam mana kalau saya kongsikan ini, kemudian bila dia tahu, lepas itu dia buat dosa. Dia buat dosa sebab kan sudah begitu, sudah begini. Nah, itu yang kita mau belajar. Jadi kita yang hidup di bawah kasih karunia ini, kita beritahu bahwa kasih karunia itu adalah pribadi Yesus sendiri. Jadi setiap kali pengajaran tentang kasih karunia, kalau kita dengar di mana-mana saja, dia tidak ada khotbah yang lain yang pasti membicarakan tentang kasih karunia, yaitu Yesus sendiri. Lebih baik kita ajar siapa Yesus. Bila dia kenal siapa Yesus, dia akan berubah sendiri. Tapi kalau kita bagi tips-tips begitu, dia keluar, dia ada bebanan, dia ada sesuatu yang tidak mampu dia buat. Dia saya tidak mampu buat itu. Lega sebelah, mana pula pasal-pasal yang buatlah. Ada juga pastor cakap, dia bilang, saya pun bukan sempurna, saya pun terlupa juga berdoa, dia bilang. Tapi sebenarnya itu mereka cakap saja. Istilah kalau mau berdoa itu setiap saat, di mana-mana. Masa memandu, masa di mana, di masa mana. Bukan bilang begini, kalau saya terlupa, habislah
patutlah hari ini apapun tidak berjaya. Rupanya saya lupa pula berdoa begitu dia. Itu adalah manusia yang buat. Tapi kalau Yesus cakap, dia tidak akan cakap begitu. Yesus bilang, darah yang sudah tertumpah itu bukan nilai dia bukan begitu-begitu saja. Tapi darah Yesus itu adalah kita tidak berkatakan dengan mengungkapkan kata-kata macam mana dia punya kekudusan darah Yesus, tubuh dia dan nyawanya sendiri. Dia serahkan itu adakah untuk satu-satu bagian dosa saja? Itu adalah pengorbanan sekali dan untuk selama-lamanya. Selama-lamanya apa yang ada di depan kita semua itu sudah digenapi. Itu yang kita mengucap syukur. Nah, kita mesti memberitakan kasih karunia ini pada orang lain. Memberitakan bahwa Yesus sudah menyelesaikan segala sesuatu, sudah menyediakan segala sesuatu, dan sebenarnya tanggung jawab kita macam tidak ada sudah. Dan ada pengkhotbah yang kata, tidak ada apapun yang kau mau buat. Tapi apa yang kita mau buat, Yesus sudah buat. Kalau kita buat, berarti kita kasih salib Yesus sekali lagi. Kita mau buat, saya mesti mau buat begini. Kalau tidak, mungkin nanti saya tidak lulus. Saya mesti mau buat begini. Kemudian kamu takutlah kamu tidak ikut itu yang apa yang kamu buat, nanti padi kamu tidak subur. Terus kamu buat begini, seperti kamu buat nanti ada upah. Tapi Yesus katakan, saya sudah tanggung. Tidak payah kamu buat, mengucap syukur saja, percaya. Kita punya tugas ialah mengucap syukur dan percaya. Dan apabila kita percaya dan terus percaya. Amin. Nah, haleluya. Jadi kalau kita apa saja di mana-mana kita ada, bila kita memberitakan kasih karunia ini, kita beritahu bahwa Yesus mengasihimu. Satu perkataan saja begitu boleh berubah hidup orang itu. Nah, ada orang yang dia punya hidup, dia tanggung sendiri. Maksudnya apapun masalah dia tanggung sendiri. Dia bilang no somebody love me. Betul lah ya. Itu kan. Dia bilang biarlah saya, tidak ada orang yang sayang saya. Dia bilang. Jadi dia jalani kehidupan yang begitu. Tapi coba kamu katakan kepada dia, ada satu pribadi. Kamu katakan ada satu pribadi, dia penuh dengan kasih karunia. Pribadi ini terus kamu kasih tahu. Nah, walaupun dia tahu itu, tapi bila dia belum tahu tentang ini penjara kasih karunia, bila kita beritahu itu dia akan bebas. Ada satu pribadi yang mengasihimu, yaitu pribadi Yesus sendiri. Nah, ada yang begitu kan, dia tidak jadilah bunuh diri. Ada yang sampai begitu kan, sebab dia bilang sampai satu tahap langsung tidak ada yang sayang saya lagi, dia sendiri pun tidak sayang diri dia. Wah, itu sudah terlalu kan. Jadi kalau jumpa pengajaran kasih karunia, kebanyakan mereka yang mencari ini banyak yang diselamatkan. Nah, kalaulah betul-betul pengajaran kasih karunia ini membawa orang musnah, itu gereja yang memberitakan tentang kasih karunia ini, mungkin di dalam gereja itu tidak ada dokter, tidak ada peguam, tidak ada businessman, tidak ada orang-orang yang kuat-kuat. Sebab orang yang bercam ini mereka tidak percaya, gitu-gitu. Tapi kenapa hidup mereka semakin sukses begitu? Kenapa hidup yang businessman itu, kenapa perniagaan mereka semakin baik?
Dan di dalam gereja itu banyak orang-orang yang besar-besar ternama. Mereka semua diberkati, kan? Ini yang buktikan bahwa pengajaran kasih karunia membawa kita menjalani kehidupan kita ini bukan di bawah tekanan. Jadi kita yang hidup di bawah kasih karunia, pengajaran kasih karunia ini sentiasa penuh sukacita. Amin. Haleluya. Dan ada juga yang bilang kalau mau makan saja. Tapi jangan lupa bila kita hidup di bawah kasih karunia, kita sudah disediakan dan dibagi kepintaran, kebijaksanaan. Jadi gunakan kasih karunia yang Tuhan bagi itu, kita bijak. Kan sekarang kita hidup di bawah kasih karunia, hantam dia tidak apa-apa, sakit Tuhan sembuh. Makan. Kan begitu kan, lepas itu balik review lagi. Itu dia bilang, saya hidup di bawah kasih karunia, tapi kenapa begini juga? Dia bilang, kan kita happy, kasih karunia bah. Tapi dia lupa bahwa kasih karunia juga memberikan kita kebijaksanaan. Kita bijak. Tuhan bilang, kamu diberi kebijaksanaan, diberi anugerah, diberi ilmu. Jadi kita bijak. Jadi mereka hidup di bawah kasih karunia itu adalah orang-orang bijak. Tidak mudah karena histeria. Betul ya, Pak? Kalau di mana-mana kan tiada itu yang jemaat ataupun pelajar kasih karunia karena histeria. Tiada itu. Nah, dalam menjawab pertanyaan tadi, firman Tuhan sudah pun menangani itu dengan luar biasa, kan? Dan kita tidak ada keraguan lagi. Kita tidak ada keraguan lagi dalam pikiran kita pun, dalam apapun, bahwa kasih karunia, pengajaran kasih karunia adalah satu pengajaran yang tepat dan bukan sesat. Jadi mereka yang baru belajar, kalau baru belajar itu, begitu juga tahu kami dulu. Kalau baru belajar itu yang baru pecah mulai kami mau keluar itu. Tapi terus belajar dan terus belajar, bila sudah paham, sekarang sudah masuk 10 tahun pun 1 tahun lebih sudah itu, mereka yang hidup di bawah kasih karunia itu, dia penuh sukacita. Penuh sukacita. Tidak ada sesuatu yang menyebabkan kita di bawah tekanan. Sebab Yesus sebenarnya bukan memberi suatu tekanan. Dia beri kita sukacita. Sukacita itu rasanya bila Christmas kita dengar itu. Sukacita datang, dia bilang kan. Itu bukan kita dibagi bebanan dan tidak mampu kita buat, dan kita buat sesuatu karena kita mau imbalan. Kita buat itu karena supaya kita diberkati. Kenapa kita yang mau buat? Kenapa kita gantikan tempat Yesus? Kalau Yesus ada di hadapan kita, dia bilang, sudah saya buat untuk kamu. Kamu punya tugas mengucap syukur, percaya saja. Dan apabila kita mengucap syukur selalu dan percaya, hidup kita akan mengalami sesuatu yang luar biasa. Kita tidak sama lagi seperti yang sebelum itu. Dan mereka yang menjalani kehidupan menang di atas dosa, percaya bahwa kemenangan itu terus berjalan, menang dan terus menang dan terus menang. Dan tidak mungkin apabila kita sudah menang, kita tahu kita mau turun bawah lagi buat dosa. Kalau yang biasa-biasa itu tertengking ataupun adalah kena kelemahan kita tanpa kita sadar, orang lain sakit hati, itu
kita tidak dapat lakukan sebab kita masih manusia. Tetapi apapun yang sudah kita jalani, apapun yang sudah terbuat itu, kita mengucap syukur karena kita tetap diampuni dan kita tidak buat lagi. Kita datang kepada Tuhan, Tuhan saya mengucap syukur karena Engkau sudah mengampuni saya. Tubuhmu apa semua, darah Yesus sudah mengampuni saya. Walaupun saya terbuat begitu, tapi saya yakin Engkau sudah mengampuni saya. Bukan kita cakap yang Tuhan ampuni saya karena Tuhan ampuni saya, tapi kita punya syukur karena telah diampuni. Sebab karya penyelamatan itu sudah pun berlaku. Bukan berharap kita minta ampun, tapi kita mengucap syukur karena kita telah diampuni. Dan kita datang kepada Yesus, kalau berlututlah. Kalau mau sujud, sujudlah. Awal pagi kita mengucap syukur. Kita punya doa ada berubah sedikit, bukan kita mau minta Tuhan hari ini saya mau PKK, hari ini saya mau balik Sarawak, hari ini benar begitu. Kasihlah begini, seperti kita tidak yakin kan? Tapi Tuhan bilang, percaya sudah, berkatmu sudah kamu terima. Keselamatan sudah ada. Mengucap syukurnya, Tuhan terima kasih Engkau memberikan keselamatan pada hari ini, pasti sampai di kampung. Kan? Keyakinan tinggi. Itulah kasih karunia. Tuhan terima kasih karena Engkau sudah menyembuhkan saudara saya. Tuhan terima kasih. Itu. Kita punya keyakinan begitu tinggi, hidup di bawah kasih karunia. Kadang-kadang bila kita minta bukan tidak boleh cakap, bukan tidak boleh begitu, tetapi bila kita terus minta, kadang kita ada tekanan. Dapat ke Tuhan? Nah begitu kan, dapat ke itu. Doa saya itu mujarab ke itu. Tuhan dengar ke Tuhan. Kalau saya minta begini, dia bilang. Nah, katakan saja terima kasih. Amin. Nah, bukan kita mau minta kemudian percaya, kamu percaya atau tidak. Tetapi kita katakan terima kasih Tuhan, saya mengucap syukur karena sudah tersedia. Minggu depan ada ninja di luar. Kali betul-betul ada, Tuhan boleh buatkan sesuatu, kita di luar kotak pemikiran kita, Tuhan punya pemikiran itu lain. Di antar orang lain, ataupun di antar binatang, atau di antar apa, terus kamu terkejut. Saya belum berdoa lagi, Bang. Ada sudah. Tuhan tahu apa yang kita perlu. Nah, itu ialah tadi saya beritahu tema kita ialah temukan pribadi Yesus. Itulah sebabnya dikatakan carilah dulu kerjaan Allah. Kerjaan Allah itu siapa? Kerjaan Allah itu ialah Yesus sendiri. Cari Yesus dulu dan semuanya akan digenapi ataupun semua diberikan kepada kamu. Itulah sebabnya cari Yesus dulu. Nah, sebagai manusia kita diberi pilihan, dibagi pilihan, terima atau tidak. Itu ada pilihan itu. Nah, pilih Yesus, pilih kasih karunia. Dan untuk kontrol kita semua Kristen, apapun aliran, memang ada kasih karunia. Tapi pengajaran mereka bukan tentang kasih karunia. Mereka juga percaya dan percaya sudah tersedia. Apapun sudah tersedia. Mereka juga percaya apa itu kasih karunia. Mereka juga tahu kasih karunia itu Yesus sendiri. Tapi pengajaran mereka di dalam gereja bukan pengajaran tentang kasih karunia. Masih ada tips-tips yang mereka bagi untuk jemaat. Pastikan ini kamu ikut, dia bilang. Jadi kadang-kadang ada satu tekanan, kemudian masih dapat ikut ke itu, dia bilang. Nah itulah kau. Yang kadang suruh begini, kau pergi pun tidak aktif.
Itulah. Nah sekarang apa jadi kau? Coba rajin-rajin bah dia bilang. Macam itu yang menyebabkan supaya sukses kita punya iman. Macam itu yang menjadikan kita supaya kehidupan kita setiap hari itu adalah karena apa yang kita buat. Tetapi bukan apa yang kita buat. Apa yang kita mau belajar ialah jangan kita ingat bahwa yang kita buat, tetapi apa yang Yesus buat. Amin. Ingat apa yang Yesus telah buat. Apa yang Yesus telah buat untuk kita. Bukan kita yang buat. Jadi bila kita diajar tentang Yesus, tentang kasih karunia, kita keluar, kita bebas. Haleluya. Amin. Begitu. Di mana-mana kita berada, sedang belajar, sedang menjalani bisnis sebagai seorang petani, apa saja kita buat, semua kita dapat jalani itu dengan penuh sukacita. Jadi kita kebanyakan yang ini saya percaya ini mereka yang hidup di bawah kasih karunia kan harus dia punya kulit. Kan dia tidak pernah sedih, Pak. Dia tidak pernah dibawa tekanan. Jadi dia punya kerudung pun pandai hilang. Sebab dia sentiasa gembira. Dia sentiasa mengucap syukur. Dia tidak ada sesuatu yang membebankan. Jadi jiwa dia pun tenang. Jadi bila jiwa tenang, kehidupan kita tenang, itulah sebenarnya obat. Sebab di dalamnya ada kasih karunia. Amin. Haleluya. Nah, kita mau pergi di pengakhiran sudah. Nah, apakah perjumpaan dengan Yesus, bila kita sudah mengenali Yesus, kita sudah berjumpa Yesus, adakah keinginan, sesuatu keinginan yang timbul dalam hidup kita untuk keluar berbuat dosa? Pasti tidak kan? Ada sesuatu yang kuat betul-betul yang menjadikan kita mampu untuk tidak melakukan dosa itu. So kasih karunia itu lebih besar daripada apa yang masalah yang kita hadapi. Makin besar itu masalah, itu kasih karunia dia makin besar. Dia kasih karunia melampaui segalanya. Jadi bila kita berhadapan dengan apa-apa sekalipun, kita tidak akan terpikir membuat penipuan, membuat sesuatu yang menyebabkan ada pelanggaran dengan kasih karunia. Sebab kita sudah pun awal pagi kita sudah pun mengucap syukur, dan sepanjang saat memandu berjalan di mana kan kita ingat saja keyakinan terus ada, dan kita terus diberi kekuatan dalam roh, dalam fisikal kita. Kasih karunia itu terus bekerja. Nah itu yang menyebabkan apa yang boleh menyebabkan kita boleh berbuat sesuatu yang dikatakan dosa. Nah, tentu saja kita tidak akan buat. Sebaliknya kita akan menjadi seorang yang lebih baik lagi. Kalau kau seorang suami, kau akan menjadi suami yang lebih baik lagi. Kalau kau seorang istri, kau akan menjadi seorang istri yang lebih baik lagi. Dan semualah, kalau kamu seorang anak, kamu akan menjadi seorang anak yang lebih baik lagi. Dan semua itu karena kasih karunia. Dan apapun Anda, siapapun Anda, pasti akan berubah. Dan tidak sama seperti yang sebelumnya lagi. Dan pasti di dalam kehidupan kita itu, dalam iman kita, dalam diri kita sendiri itu timbul satu kekuatan untuk memuliakan Tuhan. Kita macam ada satu meluap untuk memuliakan Tuhan. Jadi kita sentiasa menjalani kehidupan kita ini, kita menang di atas dosa, menang dan terus menang. Itulah sebabnya apabila kita ketemu pribadi Yesus, bertemu dengan kasih karunia ini, kita terus merdeka, menang di atas dosa itu.
Dan itu sebabnya kita tidak mampu melakukan dosa. Betul-betul tidak mampu. Haleluya. Dan satu lagi yang kita rasa ialah keasikan. Keasikan apa itu? Kita boleh jelaskan itu asik. Keasikan, kenikmatan, keindahan, apalagi untuk bersama dengan Yesus. Amin. Nah, kamu rasa itu di sana. Jadi kalau kamu nampak tiba-tiba berseri-seri muka dia, bukan tidak cantik daripada hari-hari yang lalu, tapi dia berseri betul-betul kalau nampak saja pun wah, terus orang terhibur, terus orang nampak saja pun terus dia diberkati, itu kemuliaan besar ke dalam diri dia itu. Ada pancaran, kita beri terasa. Kalau kita sama-sama kan, sama-sama dalam Tuhan Yesus, kita seperti berbicara dalam roh, saling diberkati. Amin. Kita rasa itu. Dan kalau macam dalam jemaat kan, kalau macam lama tidak berjumpa, ada satu kerinduan dalam Kristus. Itu kita rasa itu. Nah, dan itu bukan kita syok sendiri. Pasti kita akan keluar untuk memberitakan kebenaran kasih karunia ataupun kabar gembira itu. Dan satu lagi, seperti yang saya katakan tadi, ada satu kekuatan juga untuk dari diri kita, untuk kita perintahkan diri kita ini. Itu perkataan memerintah. Kita memerintah, kita beri perintahkan diri kita ini supaya tidak melakukan sesuatu yang dosa. Perintah itu ialah authority, otoritas yang Tuhan bagi pada kita, kuasa yang Tuhan bagi pada kita untuk kita dapat melakukan sesuatu. Kita perintahkan diri kita ini kan untuk dapat melakukan yang baik di hadapan Tuhan. Amin. Nah, itulah sebabnya dikatakan persembahan yang terbaik ialah dari ibadahmu yang sejati. Itulah ibadah kita. Jadi kita persembahkan itu di hadapan Yesus. Apa yang kita buat dan apa yang kita jalani itulah ibadah. Bukan dia satu-satu baru kita bilang ibadah, tetapi setiap saat itulah ibadah. Dan sanalah kemuliaan Tuhan, dan kita memuliakan Tuhan. Sebab ada yang kita dengar, kalau mereka hidup di bawah pengajaran kasih karunia ini, mereka tidak berdoa lagi, mereka tidak memuliakan Tuhan seperti yang orang lain lagi. Tapi mereka yang ada di bawah pengajaran kasih karunia ini lebih kuat lagi untuk memuliakan Tuhan, lebih yakin, lebih percaya, dan lebih lagi kuat mengucap syukur. Yakin bahwa Yesus satu-satunya jawaban. Sebab pengajaran hanya senternya ialah Yesus. Kita tidak diajar oleh tips-tips untuk contohnya berjaya begini kepada kasih senai itu pertama dia bilang. Terus baru itu pengkhotbah bilang, kalau jemaat kamu tidak buat ini, selalunya kalau dalam camp-camp remaja kan, ya camp remaja lah dia bilang, remaja semua dia bilang, kalau kamu tidak ikut tips ini, jangan kamu harap kamu menjadi remaja yang sukses dia bilang. Jadi kalau Yesus ada di sana waktu itu, apa Yesus jawab? Sedangkan Yesus sendiri dia tidak bagi hukum. Kedatangan Yesus, dia sudah genapi itu hukum. Yesus datang, dia beri penghiburan yang luar biasa. Dia mau kita yang hidup di muka bumi ini bukan terseksa. Itulah sebabnya biar saya tanggung, biar saya sendiri turun. Jangan pakai binatang lagi, tapi darah saya sendiri, anak domba Allah. Itu yang dikorbankan sekali dan untuk selama-lamanya. Jadi bila kita tahu ini, kasih karunia itu dia bermula daripada karya penyelamatan. Itulah sebabnya kita yang belajar kasih karunia ini,
kita macam tidak ada tekanan, percaya dan terus percaya. Nah, kita boleh memerintah, so kita ada otoritas, kita ada kuasa untuk memerintah diri kita sendiri, termasuk memerintah pulang. Ya kan? Kamu cakap saja dalam nama Yesus, itu ular keluar. Betul-betul dia keluar kan? Kita perintah. Itu termasuk otoritas. Dan termasuklah berdoa untuk menyembuhkan orang yang sakit. Itu pelayanan, buah pelayanan kita. Bila kita sudah terima Yesus, takkan kita mau diam-diam. Mau itu sukacita, kemuliaan Tuhan ada. Kita berdoa orang lain, itu jadi ringan saja itu. Amin. Boleh kita dibawa kasih karunia, kemudian kita tidak berdoa untuk orang lain, kita tidak doakan orang sakit, kita mengucap syukur, sudah sembuh. Itu doa. Haleluya, puji Tuhan. Dan yang terakhir, dalam firman Tuhan dalam 1 Korintus 15:34, bangunlah untuk kebenaran dan jangan berbuat dosa. Nah, semakin kita menyadari bahwa kita benar dan semakin kita mengalami kemenangan atas dosa, itu yang paling saya bawa, yaitu semakin kita menyadari bahwa kita benar, kita betul-betul benar, tidak salah sudah ini. Kita memang di dalam kebenaran sudah benar. Tidak ada keraguan lagi bahwa kita benar di dalam kasih karunia. Kita benar di dalam pengajaran grace. Nah, grace to grace. Grace di atas grace lagi. Dan seperti yang selalu saya katakan juga, apabila kita menyadari bahwa kita hidup di dalam kebenaran, semakin kita mengalami kemenangan itu, kemenangan atas dosa. Amin. Dan setiap kali kita bangun setiap pagi, kita bersyukur, percaya dan terus percaya bahwa kebenaran Allah, Yesus Kristus sendiri itu menolongi kita sepanjang hari itu. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita berdoa. Kita bersyukur karena kita hidup di bawah kasih karunia itu pribadi Yesus sendiri. Bapa di surga, terima kasih di atas perkongsian firman-Mu pada pagi hari ini. Bapa, kami sungguh bersyukur Engkau tidak melihat kelemahan kami lagi. Engkau tidak melihat siapa kami, siapa pribadi kami, siapa latar belakang kami, tapi Engkau tetap memberkati dan memberikan yang terbaik, malah di atas yang terbaik setiap pribadi kami. Dan kami percaya Bapa, menjalani kehidupan kami setiap saat adalah satu kemenangan, karena kami tahu kami dilingkupi oleh darah Yesus yang kudus, yang sungguh mahal, dan kami menerima itu dengan penuh sukacita, karena kami tahu Bapa di surga melihat kami bukan anak-anak yang penuh dengan hina, kelemahan, tetapi Bapa di surga melihat kami anak-anak merdeka, anak-anak kudus, karena Yesus di hadapan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus Kristus menjadikan kami anak-anak ketebusan-Mu, menjadikan kami anak-anak yang sentiasa hidup di bawah sukacita, di bawah naungan kasih anugerah-Mu. Terima kasih Bapa. Haleluya. Dan kami percaya kelemahan kami telah ditutupi oleh kasih karunia Tuhan, kasih karunia Yesus sendiri, karena Yesus adalah center di dalam kehidupan kami. Terima kasih. Kami kembalikan ucapan syukur, hormat dan kemuliaan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kekasih jiwa kami. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Dan kita terus sejak perjamuan kudus.
Dan perjamuan kudus ini adalah sesuatu yang paling indah sekali, karena dalam perjamuan kudus inilah kita belajar tentang kasih karunia, di mana tubuh Yesus, darah Yesus, dan jiwa Yesus diserahkan untuk kita, dan memperingati kita bahwa dalam perjamuan kudus ini bahwa Yesus sudah mati untuk kita. Jadi siapa yang sudah dapat, mari kita buka pelan-pelan. Kita berdoa dulu. Terima kasih Bapak, kesempatan yang terlalu indah ini untuk kami dapat bersama-sama menikmati perjamuan kudus. Di mana dalam perjamuan kudus ini mengingatkan kami bahwa 2000 lebih tahun yang lalu Engkau mati di atas kayu salib. Karya penyelamatan begitu indah di atas kayu salib Bukit Golgota telah menggenapi semua kelemahan-kelemahan manusia, di mana manusia tidak dapat melakukannya, termasuk hukum Taurat. Kami percaya ya Bapa, Engkau telah melakukan semua itu untuk kami, yang tidak mampu kami lakukan, tetapi telah Engkau lakukan untuk kami. Dan kini kami hidup di bawah kasih karunia-Mu, di bawah anugerah-Mu yang begitu besar. Kami mengucap syukur karena melalui perjamuan kudus ini mengingatkan kami kembali bahwa kami adalah anak ketebusan-Mu. Kami adalah anak-anak yang diberi penghargaan di mata Bapa, karena kami adalah anak-anak yang dilihat anak-anak kudus. Terima kasih Bapa. Haleluya. Dan kalau sudah, mari kita pegang roti. Karena kita angkat sedikit. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatkanlah ini menjadi peringatan akan aku. Haleluya. Mari kita bersama makan. Kita pegang cawan, kita angkat sedikit. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Haleluya. Mari sama-sama. Terima kasih Bapak, melalui perjamuan kudus ini bukan sahaja dari segi fisikal, tetapi juga dari segi rohani kami disembuhkan. Dan kami percaya juga ya Bapak, melalui perjamuan kudus ini juga bukan saja kami disembuhkan, tetapi juga ahli-ahli keluarga kami yang sakit, saudara-saudara kami yang sakit, dan juga saudara-saudari kami yang mengalami masalah dalam keluarga.
ekonomi, apa saja yang mereka hadapi. Dalam perjamuan kudus ini, kami percaya mereka juga dibebaskan, mereka juga diberi penghiburan, dibuka jalan, hidup mereka diberkati. Kami percaya melalui perjamuan kudus ini, semua saudara-saudari kami dibebaskan, karena Engkau Allah yang sungguh setia, Allah yang sungguh melihat dan mengambil berat setiap anak-anaknya. Dan kami bangga, kami bersyukur memiliki Engkau ya Tuhan Yesus Kristus, Allah kasih jiwa kami yang sentiasa memberikan yang terbaik menjalani kehidupan kami setiap saat. Terima kasih Bapa, kami bersyukur dan kami kembalikan ucapan syukur, hormat dan kemuliaan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kekasih jiwa kami. Amin, haleluya, puji Tuhan. Haleluya, kita sudah mendengar makanan rohani yang begitu baik pada pagi hari ini. Dan tiba saatnya kita mau memberi dalam bentuk keuangan. Nah, kita percaya kita sudah lebih dulu diberkati dengan berkat-berkat berkelimpahan. Dan untuk itu saya jemput di Kines Erni untuk membawa kita dalam doa syukuran. Mari berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan Yesus, Allah yang menghidupi kami dengan memberikan kami segala kesempurnaannya, menggantikan kami di atas kayu salib, dan menganugerahkan kami segala kebaikan dan memuliakan kami. Kami mengucap syukur kepadamu karena Engkau Allah sampai saat ini memberikan kami peluang, memberikan kami kepercayaan untuk memberi. Engkau sudah memberkati kami terlebih dahulu Tuhan, dan kami percaya pada saat kami memberi, berkat-Mu sudah tersedia terlebih dahulu dalam kehidupan kami pada hari-hari yang mendatang, saat-saat yang mendatang. Dan ini kami Tuhan, karena Engkau sudah menggantikan kami di kayu salib, karena Engkau sudah memberikan kemuliaan kepada kami, karena kami adalah orang-orang yang ditebus dengan darah-Mu. Dosa-dosa kami sudah ditebus, maka kami berani mengatakan, ini kami Tuhan, kami siap untuk menerima berkat-berkat-Mu yang besar, yang daripada glory kepada glory pada hari-hari yang mendatang, saat-saat yang mendatang. Kami siap Tuhan dengan rencana-Mu yang terbaik bagi kami. Kami siap dan kami mau terima segala sesuatu yang daripada-Mu, berkat kelimpahan jasmani kami, sosial kami, ekonomi kami, terlebih lagi rohani kami. Kami bersyukur kepada-Mu dan kami istiharkan apa yang kami kumpulkan dalam bentuk keuangan pada pagi hari ini, semuanya adalah di bawah kendali-Mu melalui pemimpin-pemimpin gereja di tempat ini, dan begitu juga dengan jemaat-Mu. Semuanya akan kembali kepada-Mu dengan tidak sia-sia. Nama-Mu dimasyurkan, nama-Mu dipermuliakan daripada glory kepada glory. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus yang mengasihi dan mencintai kami, yang membuatkan kami bererti, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Yang sementara pantun pelita di hadapan, mari kita sama-sama angkat lagu ini, Sukacita Bergelora. Terima
Haleluya, haleluya. Syukur kepada Tuhan. Kita sudah sampai ke penghujung dan kita mengucap syukur karena pada hari ini kita telah diberikan makanan rohani yang begitu baik. Kita percaya apa yang sudah kita dengar, kita tidak pulang kosong. Kita membawa satu bekalan yang sangat baik. Haleluya. Dan untuk jemaat semua, minggu hadapan kita akan dilayani oleh Pastor Denny. Kita akan tunggulah sama ada kita akan melihat tontonan secara video ataupun ada yang mengganti dia di video. Apapun kita akan tunggu saja, akan beritahu dalam grup. Nah, saya ingat tidak ada apa-apa lagi yang untuk diumumkan. Kita berjumpa lagi pada minggu harapan. Dan untuk itu sekali lagi saya jemput penonton Titus untuk membawa kita dalam kesyukuran. Mari kita bersyukur. Bapa di surga, kami sangat bersyukur. Terima kasih Tuhan, ibadah kami sudah selesai, tetapi firman Tuhan tinggal diam setiap pribadi kami. Kami bersyukur Tuhan karena kasih karunia anugerah-Mu yang begitu besar. Tidak melihat siapa kami, tetapi kami melihat pekerjaan Tuhan dalam setiap pribadi kami. Terima kasih Bapa karena kebaikan-Mu, karena kasih-Mu, karena cinta-Mu bagi kami semua, menghinggakan hidup kami penuh dengan sukacita. Bukan lagi cara pikir kami yang lama, tapi cara pikir kami yang sudah diubah Tuhan, yaitu kasih karunia anugerah yang begitu besar. Bapa, kami bersyukur kami akan menghadapi pada hari yang mendatang, tetapi kami percaya dan bersyukur setiap gerak langkah kami di dalam Yesus dan Yesus di dalam kami. Justru itu kami menikmati perjalanan hidup ini dengan penuh sukacita. Setiap yang kami kerjakan, setiap yang kami lakukan, setiap yang kami perbuat berhasil bukan karena siapa kami, tetapi Yesus Kristus yang tinggal di dalam kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur semuanya ini di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin.